Cerita sekaum sengketa menentukan dalam penyelesaian perdata adat lanjutan 2. Kabur, ini dua tadi satu, tadi ini dua, ini nomor 2. Tadi nomor 1 nuansa yang keliru, yang keduanya kaburnya elemen sekaum. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa elemen-elemen sekaum di Minangkabau pembuktiannya adalah dengan melihat lambang-lambang ikatan tali darah ataupun hubungan darah, serta status kedudukannya warga pasukannya yang diringkas dengan unsur-unsur genealogis dalam kurang hubungan keturunan dan teritorial atau dalam kurang wilayah nagari, pasukuan, payuang, kaum, separui, dan samande, individu dan individu titik kurang, yang jika diperketat bisa diartikan ulayat. Unsur genealogis dan teritorial itu biasanya refleksi dalam istilah-istilah yang telah dia cantumkan di atas tadi, yakni seranji sab katurunan, bartali darah, sasako pusako, sagolo sagadai, sepandan sepakuran, sasosok sajarami, sagurun sagadang sabintala, sasawah sapamatang, rumah gadang samu asabasamu, dan semama kapal waris. Dan kalau akan ditambah lagi ialah sasuku sapangulu, sapayuang sapataga, sahino samalu, sabare saingan, sasaki sasanang, dan lain-lainnya. Sabananya setiap istilah itu pun masih masing-masing sudah mencerminkan sekaum, asal ditupang oleh solidaritas dan adanya salingkah pengakuan di antaranya sesamanya bahwa mereka diikat hubungan tali darah. Dengan kata lain, dilihat secara alternatif pun dari himpunan seluruh elemen diatih, yakni melihat salah satu anasirnya seperti saranji sakaturunan atau sasako sapusako misalnya, dan ditupang oleh hal-hal yang disebut barusan, solidaritas dan pengakuan titik kurang, sudah boleh diyakini bahwa sonyo benar-benar mereka sekaum. Namun karena fenomena sosial dan interaksi sosial, terutama dalam nilai-nilai kepentingan antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok satu persukuan dan dalam suatu kenegarian tidak selalu harmonis, timbul benturan-benturan kepentingan iko yang menyebabkan bahwa elemen-elemen sekaum itu tidak lagi cukup hanya dengan melihat secara alternatif, melainkan akan lebih mapan jika dilihat secara kumulatif, yakni mencari, menemukan, serta menggabungkan semua elemen mendatang. Serta menggabungkan semua elemen mendatang. Malah bukan cuma ranji, tapi juga bukti-bukti adat lainnya. Tapi manakala diranuang-ranuangkan, muncul juga pertanyaan, apakah dalam sikon dewasa itu gagasan-gagas demikian mungkin terwujud? Dan enan jaleh masyarakat pasukan itu sendiri merumuskannya, dan
attitude masyarakat itu pula yang akan menentukan jawabannya. Kalau toh timbul sengketa perdata di pengadilan, di mana akan dicari keadilan, maka faktor ini pun janganlah dikesampingkan, terutama oleh para pihak-pihak, sebab kaburnya elemen sekaum ini pasti akan membawa ekses-ekses dan mungkin rasa ketidakadilan. Padahal attitude itu sendirilah yang turut mewarnai segala penilaian-penilaian bagi putusan-putusan pengadilan itu. Namun ini tak jarang dilupakan, sebab masing-masing pihak biasanya sebelum suatu keputusan menjadi tetap atau punya kekuatan yang mengikat, selalu beranggapan bahwa pihaknya lah yang benar ketimbang lawan. Padahal kalau pendirian mereka itu diuji dengan timbangan adat, ternyata hanyalah semacam super ego yang saling bertentangan, elemen-elemen sekaum yang pada hakikatnya mengikat mereka tidak diindahkan. Animo ketiga, animo yang monopoli. Animo atau kehendak yang monopoli, ingin menguasai semua sadunya. Juga merupakan faktor terjadi sengketa dalam sekaum. Dan monopoli atau pusako tinggi, monopoli harta pusako tinggi kaum oleh suatu kelompok dalam kurang beberapa individu sesungguhnya dilarang seperti yang telah diutarakan di atas. Hukum adat telah merumuskan bahwa harta pusako tinggi suatu kaum bukanlah atau pribadi orang seorang dalam suatu kaum di suatu persukuan dalam suatu negari. Akan tetapi ia yang kurang harta pusako tinggi adalah harta bersama, maksudnya atau bersama, yang diwarisi turun-temurun dari generasi nenek moyang dahulu kepada generasi penerusnya, yang dipergunakan secara bersama-sama dan dinikmati bersama-sama pula, yang diatur serta dikelola oleh seorang mamak kepala waris kaumnya, supaya senantiasa tidak terjadi perbenturan antara kepentingan satu dan kepentingan lainnya. Dengan cara itu diatur menurut kaidah-kaidah adat. Inilah nilai filosofi adatnya. Dengan demikian, monopoli penguasaan dan kekuasaan oleh sekelompok warga kaum terhadap objek harta pusaka tinggi kaumnya tanpa menghormati hak anggota kaum itu, tanpa menghormati hak anggota kaum itu yang lainnya, dikecam dan dicela oleh ketentuan adat itu sendiri. Jadi kalau kita bandingkan rumusan adat perihal seluk-beluk sekaum iko, apa adanya dan bagaimana mestinya, tidaklah kalah dengan yang ada. Kendatang unsur soliter sudah menabur dan pengakuan berubah menjadi pertengkaran-pertengkaran, khususnya dan terutama dalam harta perwarisan saku-saku tinggi. Tentu kelompok yang punah atau guntung yang tak mempunyai waris yang begitu terang benderang, anasir-anasir kumulatif ini sangat dominan, sekalipun bukan mutlak, sebab di sana sini memang ada hal-hal yang riskan. Aktualnya suatu ranji keturunan yang diajukan para pihak yang sama-sama menjauhi diri suatu sama lain. Namun
sama-sama mendekatkan diri pada si punah dan kurang yang guntung. Tiada gampang menentukan manakah di antara mereka yang berhak mewariskan atau saku tingginya. Oleh sebab itu, untuk menormalisir, maka elemen-elemen sekarang sekaum, oleh sebab itu, untuk menormalisir, maka elemen-elemen sekaum menurut kaidah-kaidah adat inilah yang perlu timbul benturan-benturan kepentingan. Mereka tidak akan saling mengingkari pembenaran dan fungsionalis adat dalam hal demikian, termasuk penandatanganan janji yang kontinu mengandung pemberian kekuatan pembuktian bagi mereka yang dengan formulasi distributive of justice yang dikenal sebagai sumbangsih Aristoteles dan contribution to legal theory yang menjadi adat dan jiwa filsafat barat, maksudnya yang menjadi akar dan jiwa filsafat barat. Walaupun sebenarnya Ulpianus telah merintis duluan, yakni honesty vivere, nominem ledore, dan sum cuique tribuie, artinya bersikaplah dan berbuatlah secara jalur. Ulangi lagi, bersikaplah dalam berbuatlah secara jujur. Dalam kurangnya honesty vivere. Janganlah menyakiti perasaan orang lain. Dalam kurang nominem ledere. Dan berikanlah apa yang menjadi hak orang lain. Dalam kurang sohum gue soum gue tribure. Dan dalam hukum adat seperti diutarakan di atas pun formulasinya bisa didapatkan. Ketiga macam bentuk formulasi keadilan Aristoteles itu yakni atributif, distributif, dan apalagi yang komunitatif tercakup juga dalam kandungan hukum adat. Disebut tadi apakah yang komunitif ialah karena ialah karena perwujudan keadilan menurut sistem ini. Ialah dengan menyelaraskan, memperseimbangkan dengan keserasian kepentingan yang bentrokan tanpa merusak sistem individu maupun kelompok.